Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 dengan NIM 40.123.11.034. UNCLOS 1982 adalah kerangka hukum internasional yang komprehensif yang mengatur semua aspek terkait laut dan samudra. Konvensi ini membagi wilayah laut menjadi beberapa zona dengan rezim hukum yang berbeda. Berdasarkan jarak dari garis pangkal atau baseline suatu negara pantai. Pemahaman yang mendalam tentang pembagian ini sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban negara-negara di laut, serta untuk pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Sebelum membahas zona-zona laut, penting untuk memahami konsep garis pangkal. Garis pangkal adalah garis yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial dan zona-zona maritim lainnya. Dan UNCLOS sendiri mengakui dua jenis garis pangkal utama. Yang pertama ada garis pangkal normal, di mana garis air rendah atau low water line sepanjang pantai, sebagaimana yang ditandai dengan peta hidrografi skala besar yang diakui secara resmi oleh negara pantai. Ini adalah jenis garis pangkal yang paling umum digunakan. Lalu ada garis pangkal lurus atau straight baseline. Garis lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu di sepanjang pantai, digunakan dalam kondisi geografis tertentu, seperti pantai yang sangat berlekuk-lekuk dan berbelit-belit. Lalu adanya deretan pulau di sepanjang pantai dan dekat dengannya. Lalu adanya delta atau fitur geografis lain yang membuat garis pantai sangat tidak stabil. Lalu untuk menarik garis pangkal lurus, negara harus memenuhi kriteria yang ketat, termasuk mengikuti konfigurasi umum pantai dan tidak menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai. Garis pangkal penting sebagai dasar untuk mengukur semua zona maritim. Penentuan garis pangkal yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi luas wilayah laut yang dapat diklaim oleh suatu negara. Dan zona-zona laut berdasarkan UNCLOS 1988. Yang pertama ada perairan pedalaman atau internal water. Perairan yang terletak di sisi darat dari garis pangkal laut teritorial. Ini mencakup semua perairan yang berada di dalam garis pangkal, seperti sungai, danau, teluk, pelabuhan, estuari atau muara sungai, dan kanal. Hak dan kewajibannya, mereka mempunyai kedaulatan penuh, di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas perairan pedalamannya, sama seperti wilayah daratannya. Ini berarti negara pantai memiliki hak untuk mengatur semua aspek kegiatan di perairan pedalaman tanpa campur tangan dari negara lain. Lalu untuk pengaturan pelayarannya sendiri, di mana negara pantai berhak mengatur pelayaran di perairan pedalaman, termasuk menetapkan rute pelayaran, persyaratan keselamatan, dan biaya penggunaan pelabuhan. Dan kapal asing tidak memiliki hak untuk masuk ke perairan pedalaman tanpa izin dari negara pantai. Dan untuk pemanfaatan sumber daya yang ada, negara pantai itu memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua sumber daya alam di perairan pedalaman, termasuk sumber daya perikanan, mineral, dan juga energi. Lalu untuk penegakan hukumnya, negara pantai memiliki yurisdiksi penuh untuk menegakkan hukum di perairan pedalaman, termasuk menangani kasus kriminal, pelanggaran peraturan perikanan, dan pencemaran lingkungan. Namun ada beberapa pengecualian dalam beberapa kasus, di mana kapal asing mungkin diizinkan untuk masuk ke dalam perairan pedalaman apabila dalam keadaan darurat atau force majeure, atau ketika diundang oleh negara pantai. Dan relevansinya dengan Indonesia, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, perairan yang terletak di dalam garis pangkal kepulauan merupakan perairan pedalaman. Ini mencakup seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia yang memiliki nilai strategis dan ekonomi yang sangat penting. Lalu kedua ada laut teritorial.
Laut teritorial adalah zona laut yang berbatasan langsung dengan pantai suatu negara dengan lebar tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Di mana hak dan kewajibannya, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Kedaulatan ini mirip dengan kedaulatan atas wilayah daratan, tetapi tunduk pada hak lintas damai kapal asing. Nah, hak lintas damai itu atau innocent passage, kapal asing memiliki hak untuk melintas damai melalui laut teritorial. Nah, lintas damai itu berarti pelayaran melalui laut teritorial dengan adanya syarat. Yang pertama, pelayaran dilakukan secara cepat dan terus-menerus, tidak mengganggu perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Lalu kapal selam harus berlayar di permukaan dan mengibarkan bendera kebangsaan mereka. Lalu pengecualian dari lintas damai. Negara pantai dapat menangguhkan lintas damai untuk sementara waktu jika diperlukan untuk melindungi keamanannya. Lalu untuk pengaturan dan penegakan hukum, negara pantai itu memiliki hak untuk mengatur dan menegakkan peraturan di laut teritorial terkait dengan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, lalu pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi dan sanitasi, lalu penangkapan ikan dan konservasi sumber daya hayati laut. Lalu yang ketiga ada zona tambahan atau continuous zone. Zona yang berdampingan dengan laut teritorial dengan lebar tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal atau 12 mil laut di luar batas laut teritorial. Hak dan kewajiban yang dimiliki, mereka tidak memiliki kedaulatan penuh. Nah, jadi negara pantai itu tidak memiliki kedaulatan penuh di zona tambahan, tetapi memiliki hak untuk melaksanakan pengawasan yang diperlukan, seperti mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Lalu dapat menghukum pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Lalu mereka juga memiliki yurisdiksi yang terbatas, di mana negara pantai di zona tambahan terbatas pada hal-hal terkait dengan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan juga sanitasi. Dan juga tidak memengaruhi hak negara lain, di mana pelaksanaan hak-hak negara pantai di zona tambahan tidak boleh mengurangi hak-hak negara lain seperti kebebasan berlayar dan juga kebebasan untuk terbang. Dan relevansinya bagi Indonesia, zona tambahan di Indonesia memungkinkan negara untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap kegiatan ilegal yang dapat memengaruhi keamanan dan kepentingan nasional. Lalu yang keempat ada zona ekonomi eksklusif, yaitu zona yang terletak di luar laut teritorial dan berdekatan dengannya, dengan lebar tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di mana hak dan kewajibannya, yang pertama ada hak berdaulat. Berarti negara pantai itu memiliki hak berdaulat di ZEE untuk tujuan 1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati seperti ikan maupun non-hayati seperti minyak dan juga gas. Lalu kedua, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, memiliki wilayah yurisdiksi, di mana negara pantai itu memiliki yurisdiksi di ZEE itu terkait dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan, lalu riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, lalu hak dan kewajiban negara lain, di mana negara lain itu memiliki kebebasan di ZEE termasuk kebebasan berlayar dan terbang, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut. Negara lain juga harus menghormati hak-hak negara pantai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai di ZEE. Lalu pengelolaan sumber daya. Negara pantai berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di ZEE secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan kepentingan negara lain yang memiliki hak tradisional untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Lalu relevansinya juga bagi Indonesia bahwa ZEE ini merupakan wilayah yang sangat penting karena kaya akan sumber daya perikanan dan juga mineral. Dan pengelolaan ZEE secara aktif sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.
Lalu yang kelima ada landas kontinen. Landas kontinen suatu negara pantai itu meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah, wilayah daratannya hingga tepi luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal jika luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Lalu hak dan kewajibannya, di mana mereka memiliki hak berdaulat. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di landas kontinennya. Lalu jenis sumber daya yang bisa dimanfaatkan meliputi sumber daya mineral dan non-hayati lainnya dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Lalu organisme hidup yang termasuk spesies menetap, yaitu organisme yang pada masa dapat diambil, diam tidak bergerak di atas laut atau di bawahnya atau tidak dapat bergerak kecuali tetap bersentuhan fisik dengan dasar laut atau tanah di bawahnya. Lalu batas luar landas kontinen. Jika landas kontinen suatu negara melampaui 200 mil laut, negara tersebut harus mengajukan klaim kepada Komisi Batas Landas Kontinen atau Commission of the Limits of the Continental Shelf atau CLCS untuk menetapkan batas luar landas kontinennya. Batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau 100 mil dari garis kedalaman 2.500 meter. Lalu pembagian keuntungan, negara pantai wajib memberikan kontribusi keuangan atau natura sehubungan dengan eksploitasi sumber daya non-hayati di landas kontinen di luar 200 mil laut kepada Otorita Dasar Laut Internasional. Lalu hak negara lain itu memiliki hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di landas kontinen, tetapi harus mendapatkan izin dari negara pantai. Lalu yang keenam ada laut lepas, di mana semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan gitu. Dengan kata lain, laut lepas itu adalah wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional manapun. Lalu prinsip utama dari kebebasan laut lepas ini, mereka memiliki kebebasan laut lepas, lalu adanya kebebasan berlayar, di mana setiap negara baik berpantai maupun tidak memiliki hak untuk mengoperasikan kapal di laut lepas. Lalu memiliki kebebasan terbang, setiap negara memiliki hak untuk mengoperasikan pesawat udara di atas laut lepas. Lalu kebebasan menangkap ikan, setiap negara memiliki hak untuk menangkap ikan di laut lepas, tunduk pada kewajiban untuk bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Lalu kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, setiap negara memiliki hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di laut lepas. Lalu kebebasan dalam riset ilmiah, setiap negara memiliki hak untuk melakukan riset ilmiah di laut lepas. Lalu kewajiban, adanya kewajiban berupa penggunaan damai, negara-negara itu harus menggunakan laut lepas untuk tujuan yang damai. Lalu kerjasama, negara-negara itu wajib bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, dan penanggulangan kejahatan di laut lepas. Lalu ada penanggulangan kegiatan ilegal, di mana negara-negara itu wajib untuk mengambil tindakan untuk menanggulangi kegiatan ilegal di laut lepas, seperti perompakan, perdagangan budak, dan juga penangkapan ikan ilegal. Lalu yang ketujuh ada kawasan dasar laut internasional atau di area. Definisinya itu adalah kawasan dasar laut internasional itu adalah dasar laut dan tanah di bawahnya itu di luar batas yurisdiksi nasional atau di luar landas kontinen. Prinsip utama yang dipunyai dari kawasan dasar laut internasional, mereka merupakan warisan bersama umat manusia atau common heritage of mankind, dan tidak ada klaim mengenai kedaulatan. Tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atau hak berdaulat atas kawasan. Lalu pemanfaatan untuk kepentingan bersama, di mana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di kawasan tersebut harus dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia dengan mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang. Lalu ada Otorita Dasar Laut Internasional atau disebut ISA atau ISA.
ISA dibentuk untuk mengatur kegiatan di kawasan dan mengelola sumber daya di wilayah tersebut. Memiliki kewenangan untuk memberikan kontrak eksplorasi dan eksploitasi kepada perusahaan atau negara yang memenuhi syarat. Lalu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keuntungan dari kegiatan di kawasan dibagi secara adil dan juga merata. Simpulannya, UNCLOS merupakan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur semua aspek terkait laut dan juga samudra. Dan konvensi ini menetapkan zona-zona laut yang berbeda dengan rezim hukum yang berbeda serta mengatur hak dan kewajiban negara-negara di laut. Sekian penjelasan dari saya Nurul Ardika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.